Tuhan adalah Allah bagi orang-orang yang tidak sempurna. Banyak orang yang berpunya pikiran bahwa orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang sempurna. Orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin berkorban, orang yang rajin beramal saleh. Wah, itu pasti dikasihi Tuhan deh. Tapi saya ini hidup saya kotor, hidup saya penuh dengan dosa, saya pasti dibenci Tuhan. Suatu hari orang-orang membawa wanita yang ketahuan berzina. Wanita yang ketahuan berzina itu hukumnya dirajam, dilempar dengan batu. Mereka membawa wanita ini, mereka mendorong, menjambak wanita ini dengan kasar, diseret dan dibawa kepada Yesus. Mereka pikir wanita ini kotor, wanita ini tidak berharga, wanita ini tidak berarti. Mereka harap Yesus akan berkata, "Ya, rajam dia, karena dia orang berdosa. She is the sinner." Tapi apa yang terjadi? Mereka berteriak, "Yesus, harus kami apakan wanita ini?" Yesus berkata, "Di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, dialah yang pertama kali melempar wanita ini." Perkataan Yesus, perkataan yang penuh dengan kuasa. Tiba-tiba ketika Yesus berkata, "Siapa yang tidak pernah berdosa, dia yang pertama melempar dengan batu," mereka melihat ternyata diri mereka penuh dengan dosa. Sebab di dalam Alkitab tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Saudara, bohong kecil itu sama dosanya. Membenci itu bahkan sama dengan membunuh. Jadi ketika Yesus berkata yang tidak pernah berdosa pertama melempar orang ini, iri hati itu juga dosa besar. Lucifer jatuh karena apa? Iri hati, kesombongan. Jadi jangan berpikir bahwa perzinahan itu dosa yang besar, pembunuhan dosa yang besar. No, saudara, iri hati itu dosa besar. Hanya oleh kemurahan Tuhan kita dikenan Tuhan. Katakan amin. Yesus untuk semua orang, untuk orang-orang yang beragama, untuk orang-orang yang berdosa, semua yang datang kepada Yesus dihargai oleh Yesus sama. Katakan amin. Jadi saudara, jangan pernah berkata saya orang berdosa, saya akan dibenci Tuhan, saya akan dijauhkan Tuhan. Tidak, bahkan Yesus datang untuk orang-orang berdosa. Orang-orang yang merasa benarlah yang tidak akan pernah diselamatkan. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, mereka merasa diri benar, sudah melakukan semua hukum agama dan berkata saya orang benar. Bukan mereka. Orang-orang yang benar adalah orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan hidup di dalamnya.